合一个八阶。很强，还有我，上位加，记住。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kalian pasti udah nonton kan spoiler buat Mimin sampai Hao Chen bangkit. Bukan bangkit doang malah, dia sampai ingin menjadi penguasa aliansi yang baru, menantang semua perwakilan kuil. Seru itu bukan? Hehehe. Nah, kali ini kita bakal menonton para anggota tim Hao Chen yang memasuki menara keabadian untuk melawan para Saint. Ini seru banget pertarungannya full guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, tim Hao Chen membuka gerbang ke lantai 3. Karena Hao Chen yang tidak sadarkan diri, maka sekarang yang mengambil alih perintah adalah Cai Er. Mantap. Mereka pun masuk ke lantai 3 guys. Kira-kira musuh macam apa yang bakal ditemui ya? Di level pertama, mereka akan melawan Saint nomor 8. Tampaknya sangat kuat, kesatria kegelapan berkuda hitam. 一级七阶和一个八阶。假借暗术， Saint ke-8 meremehkan anggota tim Hao Chen yang cuma terdirikan tingkat 7 dan tingkat 8. Cai Er dengan cepat memerintahkan semua anggota sesuai dengan posisinya. Semuanya pun menyerbu, tetapi hasilnya malah dipentalkan kecuali Cai Er. Waduh. Saint ke-8 bukan hanya kuat tetapi juga lumayan cepat, tidak heran. 很强， Ini semua gara-gara tanpa Hao Chen, mereka tuh ibaratkan kehilangan salah satu petarung terkuat. Jadi harus menyesuaikan kembali posisi dan cara bertarung. Pertarungan pun terus dilanjutkan. Ketika si Masian ingin menyerang, Saint ke-8 pun bisa mengaktifkan pelindung penjara kegelapan yang super kuat. Ini bencana guys. Tapi Cai Er memanfaatkan kesempatan dan berhasil menebas kuda kegelapannya. Ini masih jauh dari kata selesai. Saint ke-8 mulai serius dengan melancarkan serangan super kuat berbentuk jiwa kuda. Walaupun sudah ditahan oleh perisainya Han Yu, tapi tetap saja guys, mereka semua dipentalkan. Hanya Cai Er lah yang bisa menandingi kecepatan dan kekuatan kesatria kegelapan ini. Tanpa kerjasama tim yang kompak, mereka nggak bakal bisa memenangkan pertarungan. Hanya pun dipercaya sebagai pertahanan tim pengganti Hao Chen. Semua anggota kembali melancarkan serangan gabungan dan tuar. Gabungan dari serangan itu setidaknya bisa memukul mundur Saint ke-8. Ada kesempatan hanya mengaktifkan penjara cahaya, membuat Saint ke-8 terjebak dalam waktu beberapa detik. Itu cukup bagi Cai Er untuk mempersiapkan tebasan kematiannya. Segera tebasan kematian dilancarkan dengan gabungan serangan para anggota tim Hao Chen dan hasilnya Saint ke-8 tidak mampu bertahan dan dikalahkan. 还有我， Sebelum meninggoy, dia memperingatkan setiap level ke atas, musuh yang dihadapi bakal semakin kuat dan perlengkapannya lebih bagus. Jadi mereka semua harus bersiap. Mantap nih. Setelah Cai Er memulihkan ingatannya, dia berhasil menyerap kembali kekuatan dewa kematiannya yang sempat hilang. Makanya gak heran dia sekarang semakin kuat. Tetapi efek dari penggunaan teknik dewa kematian itu cukup memberatkan tubuhnya guys. Semua tidak masalah. Semua ini demi Hao Chen, jadi gak ada apa-apalah. Mereka pun keluar dari lantai 3. Cai Er yang masih terluka, dia pengen melajukan lantai berikutnya. Tetapi Lin Xin tiba-tiba menghentikan mereka semua guys. Yang ternyata dia pengen menghadapi level berikutnya seorang diri. Itu semua karena dia berpikir agar membiarkan Cai Er memulihkan kekuatannya dulu. Karena lantai teratas yaitu lantai 6 pasti sangat kuat. Lebih baik Cai Er menyimpan energinya untuk melawan yang lantai 6. Semua orang pun ikutan bersemangat untuk memenangkan setiap lantai. Tentu melihat kepercayaan diri mereka membuat Cai Er akhirnya setuju. Awalnya Lin Xin berniat pergi sendiri, tetapi Tuan Yi sebagai kesatria pelindung pun pengen ikut.
Ini juga demi membalaskan jasanya Hao Zhen yang sudah menyelamatkan hidupnya guys. Mantap. Mereka berdua segera masuk ke level 2 dari lantai 3. Mereka bakal melawan sign ke-7 nih guys. Kalau tadi mereka melawan kesatria kegelapan, nah sekarang yang dilawan adalah penyihir cahaya. Keren nih guys. Sign ke-7 memberikan peringatan agar jangan mengecewakan Master Yi Lai Kexi. Dan ini bakal menjadi pertarungan yang sangat seru. Kedua belah pihak pun bersiap. Tanpa basa-basi, sign ke-7 melancarkan serangan cahaya yang begitu cepat. Hampir aja Tuan Yi dihabisi. Serangannya begitu cepat seperti peluru cahaya yang tidak ada habisnya guys. Udah kayak pakai machine gun aja nih. Sementara di luar, teman-teman yang khawatir karena musuh yang dilawan kali ini memiliki kecepatan serangan luar biasa. Jadi Tuan Yi dan Lin Xin itu kurang cocok guys melawan musuh yang seperti ini. Yang paling cocok adalah Cai Er. Masalahnya kalau sudah masuk udah nggak bisa keluar nih. Jadi pertarungan terus terjadi di antara mereka. Benar-benar Lin Xin dan Tuan Yi tidak diberikan waktu untuk menyerang balik. Wah, kalau kayak gini gimana nih guys? Mengaku kalah aja deh, kalian gak bakal ada kesempatan, kata sign ke-7. Gak ada pilihan, Lin Xin pun memakan pil peledak jiwa. Dia memakan banyak sekali sampai meningkatkan kekuatannya semakin tinggi. Gulungan merah tingkat 9 pun dikeluarkan. Seharusnya dia tidak boleh menggunakan gulungan ini karena dirinya masih di tingkat 7. Itu bisa merusak meridian kultivasinya guys. Namun tiada kata mundur, karena dia rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Hao Zhen. Tuan Yi yang terus menahan serangan peluru cahaya, perisainya pun mulai hancur dan dia terkena serangan. Pada akhirnya Tuan Yi dipentalkan dan dikalahkan guys. Lin Xin mempercepat pengaktifkan gulungan dengan mengorbankan darah. Tanpa disangka-sangka, Tuan Yi kembali bangkit untuk menahan semua serangan sign ke-7. Sungguh semangatnya luar biasa. Lin Xin jadi teringat akan masa lalu guys. Awal bertemu dengan Hao Zhen, dan waktu itu Hao Zhen menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dia. Jadi nggak bakal dia sia-siakan nih. Sign ke-7 melancarkan serangan cahaya matahari begitu besar dan tuar. Dia mengira sudah menang merasa sangat bosan. Emang begitu mudah katanya. Namun tiba-tiba muncullah Lin Xin yang mengaktifkan serangan gulungan tingkat 9-nya. Sosok burung Phoenix raksasa guys menyerbu ke arah sign ke-7 dan hasilnya dia tidak mampu bertahan, dikalahkan dari muka bumi. Kemenangan bagi Lin Xin dan Tuan Yi. Lin Xin kehabisan tenaga, dia batuk-batuk darah dan terjatuh. Yang menangkapnya adalah sosok jiwanya Hao Zhen. Satu hal yang dia tanyakan, apakah aku mengecewakanmu ketua? Tentu saja tidak. Dan Lin Xin pun pingsan di tempat. Dengan ini tingkat 3 menara keabadian berhasil diselesaikan. Dan mereka bakal naik ke lantai 4. Untuk sekarang Lin Xin dan Tuan Yi tidak akan bisa bertarung karena luka yang dialami terlalu parah. Jadi sisanya biarkan mereka yang lanjutkan. Semuanya pun masuk ke lantai 4 guys. Mereka sampai ke area yang cukup menyeramkan. Terdapat es dan api yang menyatu. Yang berarti mereka di sini harus melawan 2 sign sekaligus. Wow. Cai Er menyuruh semua anggota untuk menunggu saja. Dia tidak tega setelah melihat luka yang dialami oleh Lin Xin dan Tuan Yi. Tapi semua orang gak terima guys. Karena kan tujuan mereka membangkitkan Hao Zhen. Semua orang memiliki hati yang sama. Dan kali ini Ying Er yang pengen maju. Tentu dia ditemani oleh sang kekasih yaitu Yang Wen Zhao. Bucin nih ceritanya guys. Di lantai keempat ini mereka melawan 2 sign sekaligus yaitu sign es dan api. Sign kelima dan nomor 6 guys. Serangan dilancarkan, Wen Zhao sibuk bertahan melawan sign es. Sementara Mai Tou terkena serangan api. Jelas ini bukan serangan biasa. Di satu sisi, Wen Zhao sering terganggu konsentrasinya ketika melihat Ying Er yang diserang bertubi-tubi. Tanpa disadari, pedang-pedangnya itu mulai dibekukan.
Dia pun diserang sampai terpental, sementara Ying-Er yang terus menghindar. 战场上分神，什么意思？ Sampai akhirnya dia sadar combo yang harus digunakan untuk melawan kedua Saint ini. Keduanya pun memancing serangan dari Saint, guys. Serangan dari para Saint itu sangat kuat. Mereka bertahan sampai akhirnya keluar. Ketika kedua serangan mengarah ke mereka, Wen Chao mengaktifkan portal teleportasi, memindahkan serangan es dan apinya ke masing-masing Saint. Dan hasilnya keduanya berhasil terkena serangan temannya, guys. Mengira ini sudah menang, ternyata belum. Wen Chao dan Ying-Er diserang secara diam-diam, sampai-sampai Mai Tou harus disimpan kembali. Waduh, kita kekurangan satu babi nih, guys. Tentu para Saint memuji kepintaran mereka, bisa berpikir buat memanfaatkan serangan mereka berdua. Tapi walaupun kalian cukup pintar, itu masih tidak cukup. Ying-Er berpikir untuk menggunakan satu metode rahasia, tetapi Wen Chao harus siap. Dia mengaktifkan kekuatan dari Dewi Alam Kehidupan. Kekuatan jiwanya pun dilancarkan merasuki Wen Chao untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ditambah memasukkan jiwa macan ke dalam tubuhnya, guys. Secara cepat itu meningkatkan kecepatan Wen Chao sampai ke tingkat ekstrim. Untuk serangan dia menambahkan kekuatan gajah. Kuat banget, mantap ini. Ini combo sangat menarik, guys. Belum selesai sampai situ, Ying-Er memasukkan kekuatan ilahi ke dalam tubuh Wen Chao, membuat Wen Chao menjadi sangat kuat dan bisa melancarkan serangan lubang hitam miliknya. Seketika kedua Saint pun dihisap ke dalam lubang tersebut dan ditebas sampai hancur lebur. Mantap! Inilah metode rahasia dari Ying-Er, guys. Tapi hasilnya Ying-Er harus terkena luka dalam dan jatuh kewalahan. Sama halnya juga dengan Wen Chao, mereka berdua pingsan dengan perasaan yang senang. Karena mereka yakin Hao Chen akan bangga dengan usaha mereka nih. Mantul. Tapi guys, mereka sudah kehilangan 4 anggota. Masih ada 2 tingkatan lagi sebelum mencapai ke tingkat 6. Apakah mereka bisa berhasil? Masih ada Saint keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Yang tentu mereka semua semakin kuat. Serangan-serangannya pun tentu semakin beragam. So tidak perlu basa-basi ya guys. Kita masuk ke spoiler untuk part 155 Sheng Yi Wan to Throne of Steel. Atau kalian mau nonton spoiler gimanakah kebangkitan Hao Chen? Sudah pernah Mimin bahas. Nanti linknya Mimin taruh di kolom komentar, oke? Oke, di episode 155 nanti kita semua melihat gantian Han Yu dan Sima Xian yang bakal bertarung. Musuh yang mereka lawan itu adalah Saint keempat. Dia sangat kuat dengan menggunakan 2 senjata palunya. Bahkan senjata itu bisa digabungkan menjadi satu yang sangat besar. Tulang rusuk Han Yu aja dihancurkan sama dia guys. Kuat banget. Ini bakal menjadi pertarungan ajang pamer kekuatan nih. Karena kan Sima Xian sangat kuat. Sementara Yuan Yuan dan Fang Fang mereka melawan sosok Saint berpanah dengan kecepatan perpindahan yang sangat tinggi. Dia bisa menghindari disertai pembalasan serangan yang sangat akurat dan mematikan guys. Gila-gila. Makin seru aja kan? Berarti nih prediksi Mimin di episode 156 nanti, disitulah si Tai-Er akan bertemu Eli Kesi. Ya sebenarnya buat kalian sudah pernah nonton gimanakah spoiler Mimin, pasti sadar gimana cara si Eli Kesi membangkitkan Hao Chen. Seru bukan? Hai. So seperti kata Mimin, kita ketemu lagi di minggu depan ya guys. Untuk Tonghua 1 ini, Babang Hao Chen. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kopi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.